Nanti selesai sholat tadarus, sholat tarawih, selesai witir, ada namanya tadarus. Kalau satu orang belajar, tadrus. Kalau dua orang belajar, saling belajar, tadarus. Bina musyarakah, dua orang yang saling belajar. Berapa orang yang tadarus? Jangan banyak-banyak. Jangan tadarus satu masjid. Tadarus 10 orang satu halaqah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Satu lembar, 10 lembar, 1 juz. Baca dulu Pak. Bapak dulu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selesai. Bapak baca. A'udzu. Lain Pak. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ikut Pak. A'udzu, bukan zu. Ada za, ada wa, ada za, ada ja. Jangan sampai disatukan. Bolak-balik dikasih tahu, tutup Quran balik, merajuk. Ada pula orang tadarus nih mau menunjukkan dia hebat. Ini aku yang hebat, aku yang sudah belajar. Ketika dikritik orang marah. Coba baca Ustaz Somad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma baqi. Cepat betul untuk Pak Ustaz. Janganlah cepat-cepat. Tak tahu bahwa aku bisa. Ini LCMA nih. 4 tahun aku di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bahasa Arab kami tiap hari. Tak tahu kau siapa. Untung ada yang berani meluruskan. Berapa tahun tadi Ustaz? 6 tahun, 2 tahun di Maroko, 4 tahun di Mesir ya. Onta lebih lama lagi Ustaz. Jadi bukan masalah lamanya, bukan masalah hebatnya, tapi masalah kita mau rendah hati, dikritik, diluruskan orang. Itulah makna tadarus. Ada pula di masjid ini tadarus ibu-ibu ngajinya biasa, ketawanya sampai masuk ke mikrofon. Alhamdulillah. Dengar Bang. Biasa kalau sudah masuk pertanyaan itu artinya saya sudah ceramah 60 menit. Sementara yang saya sampaikan baru berapa? Taubat nasuha, hablum minan nas, ilmu Ramadan, Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, siapkan duit. Untuk apa duit? Ibu di rumah berapa orang? 4. Suami, istri, anak 4 orang. Budget biasa masak kolak berapa? 4 piring. Buat 8. Untuk apa 8 piring, 4 piring di rumah, 4 piring anak yatim, fakir miskin, panti jompo, orang tua. 4. Siapkan duit banyak. Berapa biasa Bapak ngasih belanja? 4 juta. Bulan Ramadan ini tingkatkan 8. Ibu setuju? Alhamdulillah. Sejak Ustaz Somad datang naik APBD kami. Nampaknya ada pesanan. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Kami di Mesir ada namanya Maidatur Rahman. Tanya Ustaz Sulhan, tanya Ustaz Samsul Qadri Marpau, tanya Ustaz Ikhwan Rambe. Ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman Allah yang maha penyayang. Maidatur Rahman meja makan Allah. Apa maknanya? Meja makan gratis, makanannya silakan, buka puasa gratis. Jam 6 sore anak-anak Indonesia sudah tak ada lagi di asrama, tak ada lagi di rumah kos-kosan, semuanya pindah ke Maidatur Rahman menunggu buka puasa. Hari pertama ayam, orang Mesir motong ayam 2 kali potong aja, 1, 2, seperempat. Bukan macam orang kita.
dimutilasi. Hancur ya. Oh, Ustadz nyindir makanan di rumah Pak Bupati ya? Enggak. Di rumah Pak Bupati tak ada ayam dari. Kami makan anyam sama kerang. Mantap. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susah mau diceritakan dengan kata-kata. Hari kedua daging. Di Mesir tuh ganti menu 3 kali. Hari pertama ayam, hari kedua daging. Dagingnya tebal-tebal. Ingat ibu sabun telepon. Macam itulah, tebal-tebal. Potongnya mereka luar biasa. Bukan macam tempat kita. Tempat kita daging ini tipis. Potongnya pakai rautan pensil. Pedasnya minta ampun. Makan sehari 2 hari mencret. Hari ketiga ikan. Padahal sungai Nil cuma, tapi ikan yang besar-besar, ikan membuka, ikan luar biasa. Itulah yang kami menjadikan makanan 3 hari. Orang Mesir dengan orang Saudi Arabia tak sama. Orang Makkah Madinah kalau bersedekah biasa, dia kaya, minyaknya banyak, petrodolar. Tapi Mesir sama susah macam kita. Dan orang Mesir ini bersedekah tidak formal, tidak formal. Jumpa sama kita di stasiun bis, diambilnya dompet, keluarkannya duit. Indonesia. Kalian anak Indonesia ya? Ya, ani aku kasih 100 pound, pergi buka sama kawan kalian. Tak macam kita. Orang kita kalau mau sedekah buka, diundang anak yatim jam 5. Jam 5 suruh datang. Buka puasa jam 6.30. Sejam setengah suruh baca Yasin 3 kali. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sudah mau habis. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqal. Jam 6.15, sejam 15 menit sudah baca Quran. Anak yatim itu pun sudah lemas. Disuruh pula tahlil. La ilaha illallah, la ilaha. Jam 6.30 dia pun pingsan. Saya sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada jamaah, jangan kalian menyiksa anak yatim. Suruh anak yatim itu datang jam 6, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, wa binas sekali, Fatihah sekali, kasih dia makan, kasih dia duit. Ini mamanya minta ampun. Habis itu suruhnya la ilaha illallah, la ilaha. Semangat mereka karena mau berbuka. Kencanglah kipas angin, tertutup piring. Ditengok di balik, rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Kok tahu ini bagus sudah datang. Berikut ini santunan anak yatim. Kepada ibu-ibu pengajian, dipersilakan menyantuni anak yatim. Oh, semangat menyapu kepala anak yatim. Oh, salah. Kalau ditengok anak yatim kembali ke rumah, suruh dibukanya lah amplop 2.000 perak. Celaka ini kata anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yang menyanyiakan anak yatim. Dulu orang kasih duit sapu kepala, kasih duit sapu kepala, kasih duit. Sekarang enggak, kasih duit sapu kepala, streaming pula tuh. Ini amal apa? Nanti kalau ada yang bertanya berapa lama Ustaz Somad ceramah di Masjid Agung Kabupaten Asahan Kisaran itu, 1 jam dia ceramah. Apa yang disampaikannya? 5. Apa aja yang 5 itu? Aku pun tak ingat apa-apa kata dia. Lah kenapa kau datang? Aku mau nengok aja, ada tak dia di alam nyata. Kalau niatnya karena Allah, baliknya akan karena Allah, betul. Tapi kalau niatnya datang karena tak baik, maka balik akan menjadi, kita doakan menjadi baik. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? T. Taubat nasuha. H. Hablum minan nas. I. Ilmu Ramadan.
Q. Quran. S. D. Duit. Mengapa Ustaz pilih D? Karena orang payah melupakan duit. Maka saya pilih D. Saya Pak Ustaz yang 4 itu tak ingat saya. Duit itu aja ingat. Bagus. Bagaimana puasa seorang 3 tahun ini, tahun lalu masih ada utang? Besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari lagi masih boleh puasa. Hai ibu yang kemarin masih tinggal 4 hari, bayar 4 hari. Ini ada hadisnya jelas. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh itu puasa sunat. Dulu sebelum nisfu Sya'ban dia memang tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Tapi puasa qadha boleh. Puasa kafarat boleh. Puasa fidyah boleh. Maka bayarlah hutang yang kemarin. Ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar. Ustaz ini kenapa ibu-ibu aja yang disuruh? Karena ibu yang punya hutang. Rupanya laki ibu tu 10 hari pula dia terpuasa. Bapak-bapak bayar hutang. Man mata, siapa yang mati wa alaihi syamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada tawar menawar. Maka yang kemarin ada tinggal puasa. Ibu yang paling banyak tinggal puasa. Waktu menghamilkan anak 30 hari tinggal. Lahir anak, menyusukan anak 30 hari tinggal. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tinggal. Anak-anakku, untuk kalian yang lajang perkasa, 1 orang kalian 90 hari mak kalian tak puasa. Di tahun berikutnya dia mau puasa lagi, adik kalian pula lahir. Ya kalau anaknya 2, do re mi fa sol la si do, do la sol fa mi re do. Berapa utang puasanya? Bayar.